Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan kita untuk hari ini. Kita akan mengawali pekan ini, hari Senin hari ini kita akan awali dalam firman Tuhan. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita yang begitu padat, yang begitu menekan kita tetap mau disinari oleh firman Tuhan, supaya hidup kita dalam terang Tuhan. Dan jalan-jalan yang kita jalani dalam kehidupan kita satu hari ini, kita akan menjalaninya di dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Amsal 12 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, kebenaran itu adalah kekal. Kebenaran itu absolut. Karena kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, kita mempercayai dan kita mengimani kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan di luarnya tidak akan pernah ada. Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Itu dia katakan. Artinya kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ada banyak agama yang berani mengatakan bahwa agama kamilah yang dikenan Tuhan. Agama kamilah yang menjadi rahmat, menjadi berkat. Tapi Tuhan akan membuktikan kepada kita, dan kita sendiri bisa membuktikan benarkah agama orang itu adalah agama yang dikenal, adalah agama yang menjadi berkat. Saudara-saudara, agama yang benar karena di situ ada firman Tuhan yang benar. Karena di situ ada Allah yang benar. Kalau Allah yang benar, dia pasti menunjukkan orang-orang yang tinggal dalam kebenaran. Orang yang memeluk dan mengimani apa yang diajarkan dari agama itu, maka dia akan tinggal dan bisa menunjukkan kebenaran itu sendiri. Orang yang menyatakan bahwa agamanya adalah agama yang paling dikenan, tapi tindak tanduknya tidak pernah menunjukkan kebenaran, itu sama saja bohong. Orang yang mengatakan bahwa agamanya itu adalah agama yang berkat atau rahmat bagi alam ini, bagi semesta ini, tetapi dia sambil menyebut nama Tuhannya, membunuh orang lain, memukul orang lain, menyiksa orang lain, dan membakar rumah ibadah orang lain. Benarkah itu agama yang benar? Benarkah itu iman yang benar? Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, makanya di luar Kristus tidak ada yang benar. Hanya Kristus saja yang benar. Oleh karena itu kita juga yang ada di dalam Kristus, kita harus menunjukkan kebenaran itu sendiri. Apa kebenaran itu? Yaitu ketika kita tinggal dalam kasih. Orang yang percaya harus tinggal dalam kebenaran kasih Tuhan. Makanya dia harus tunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang menjadi berkat, membantu, memberkati, menolong, menopang, menguatkan, meneguhkan, dan menghibur orang lain. Itu tandanya bahwa kita tinggal dalam kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu, sekarang firman Tuhan mau mengingatkan kita. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Artinya orang yang mau menyatakan kebenaran itu akan teguh, dan terus kebenaran itu akan muncul. Sekalipun ada begitu banyak upaya untuk apa? Membungkam. Upaya untuk apa? Untuk memendam kebenaran itu. Tapi kebenaran itu akan muncul. Tidak akan ada yang bisa membungkam kebenaran itu sendiri. Karena tidak ada yang mungkin bisa membungkam Tuhan. Itu. Jadi ketika kita mengatakan kebenaran dari Tuhan, maka bibir kita ini akan diteguhkan untuk menyatakannya. Firman Tuhan hari ini juga diingatkan kepada kita, kepada gereja, kepada kita yang bergereja di bawah FEM, UIN, ya. Firman Tuhan itu sama dari Yeremia 22 ayat 1-9, ya. Allah memerintahkan Yeremia
untuk mengatakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada raja dan kepada pegawai-pegawainya dan juga kepada seluruh orang. Artinya firman Tuhan, kebenaran itu harus disampaikan kepada setiap orang. Itu. Jadi makanya orang yang menyatakan kebenaran itu akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, lidah dusta hanya sekejap mata. Orang yang berdusta akan tetap cepat ketahuan. Ya. Jadi makanya dusta itu pendek umurnya. Akan terlihat bahwa ketahuanlah bahwa dia berdusta. Oleh karena itu dusta itu akan sekejap bisa ketahuan dan akan hilang. Tetapi kebenaran yang kita sampaikan, apalagi kebenaran Tuhan, maka itu tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini menjadi tugas buat kita sekarang. Bagaimana supaya setiap orang Kristen boleh menyampaikan kebenaran dan mempergunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran. Makanya bagi orang Kristen harus berhati-hati memakai lidahnya, mulutnya untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang meneduhkan, perkataan-perkataan yang memberkati, menginspirasi, meneguhkan, menguatkan, menghibur banyak orang. Itu. Makanya saudara-saudara, ada perkataan di orang Batak yang mengatakan, joloni arit lili bayan pambaba, joloni dilat bibir asani dok kata. Artinya, ya ketika kita mau mengatakan sesuatu, jilat dulu bibir kita. Supaya ketika kita mau mengungkapkan kata-kata yang akan kita ungkapkan, kita terus berpikir dulu, memikirkan sebelumnya. Apakah perkataan kita itu bermanfaat? Apakah perkataan kita itu baik? Apakah perkataan kita itu jangan sampai melukai, menyakiti hati orang lain? Dan orang-orang yang tinggal dalam kebenaran Kristus, maka perkataannya tidak akan pernah perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan kebohongan. Tapi perkataannya adalah perkataan yang meneguhkan, menguatkan, merupakan kebenaran, sehingga tidak akan pernah hilang kebenaran itu. Karena apa yang disampaikan itu adalah perkataan dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Hati-hati. Jangan mau berdusta. Dan jangan mau mengatakan perkataan yang tidak benar. Apalagi mau bersaksi dusta hanya karena mau membela orang lain. Dalam saat ini ada begitu banyak orang yang mampu dia berkata-kata bohong hanya untuk membela teman, membela kelompok, membela orang-orang yang dekat dengan dia. Saya mau katakan kepada kita, siapapun yang salah, harusnya kita ingatkan mereka. Tidak perlu kita bela. Walaupun kita tidak perlu menghakimi dia di depan orang lain, orang banyak supaya dia dipermalukan, tidak. Tetapi kita dengan kebenaran yang ada di dalam Tuhan, ya, ada kebenaran kita, Tuhan ada di dalam kita sehingga kita hidup dalam kebenaran itu sendiri, maka kita harus menasihati orang-orang yang tidak tinggal dalam kebenaran itu. Oleh karena itu saudara-saudara, berhati-hatilah. Pergunakanlah lidahmu, bibirmu hanya untuk menyatakan kebenaran. Sebab kebenaran yang sejati akan tetap untuk selama-lamanya. Karena Yesus kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang kemarin, Tuhan hari ini, dan Tuhan untuk selama-lamanya. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh berterima kasih karena kami dikuatkan lagi untuk boleh mengatakan kebenaran. Karena kebenaran itu, orang yang mengatakan, bibir orang yang mengatakan kebenaran itu akan tetap, tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang benar dan mengungkapkan kebenaran, supaya kebenaran itu akan muncul dan orang-orang bisa melihat kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah tinggal dalam kebenaran. Jangan pernah mau mengatakan hal yang tidak benar. Berdusta. Sebab dusta itu cepat sekali akan terlihat, terungkap. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan.
Salam.